demo kaset ini nih. Iya, benar. Dilempar. Bangun dan bangun dan bangun lagi. Kita setia di titik itu. Jadi. Ya, kembali lagi di 024 Podcast by 024 Project. Yeay, dan sekarang Yeay. kita spesial banget. Spesial banget nih. Ketemu dengan rocker-rocker selera orang tua kita. Tapi kita juga ikut. Bener banget, rocker legend ya kan. Selera orang tua kita kayaknya tua banget. Enggak sih. Enggak. Selera tetap muda. Iya benar. Ini everlasting, Bos. Everlasting, Dari bener zaman banget. 90-an sampai sekarang tuh masih masuk, Bos. Iya kayak gitu. Tapi tahu lagunya enggak? Tahu dong. Oh, tahu ya. Iya, beberapa sih ya single-singlenya sih. Nah, kayak gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu kita tahu kita Tahu ya. hafal ya. Nitil gitu. Yes. Titit urut gitu. Nah, dan untuk pertama kali ini kita mengadakannya podcastnya di luar dong. Baru pertama kali Ini kita pertama nih? pertama kali. Pantesan anget. Angin. Enggak apa-apa, sehat, Om. Materinya langsung soalnya. Dede. Dede sekalian ya kan. Sesuai protokol kesehatan. Benar banget. Oh, ini kan sudah social distancing ya di sini ya. Out frame nanti keluar semua. Ya kebagian saya. Sayang banget. Nah, Jadi siang ini kita nongkrong dengan om-om dari Power Slave. Ya kan? terima kasih Terima kasih sebelumnya. sudah menyempatkan waktu Sudah ya, menyempatkan Mas. waktunya di tengah Sama-sama. padat jadwal. Jadwal. Iya loh, walaupun di tengah pandemi kayak gini tuh Iya. teman-teman dari Power Slave jadwal tetap jalan. Iya nggak sih Om? Betul. Ya. Gimana tuh? Kalau kegiatan di tengah pandemi seperti ini tuh kayak Power yang Slave dilakukan? bener apa aja tuh? Ayo Om Edi, Wah, silakan. monggo Om Edi. Stylenya kayak John Lennon dia. John Lennon. Sopan Pak duduknya Mas. Iya. Ngopi dulu. Ya, Ngopi dulu, selama- Mas. Sambil ngopi-ngopi. Selama pandemi ini biasa mantenan soalnya. Ngapurancang gitu. Bener. Ya kalau saya sih kegiatannya seputar seni rupa pastinya, karena kan izin-izin keramaian ya, ujung-ujungnya itu belum keluar juga ya. Dan Power Slave juga sedang mempersiapkan konser-konser di apa istilahnya streaming ya, Konser virtual streaming. virtual streaming ya, streaming. virtual streaming. Jadi kalau saya pribadi saya banyak berkecimpung selama di pandemi ini di kesenian. Oh, Seni lebih kayak lukis, gitu ya. Pribadi ya, kegiatan pribadi. Bisa dilihat di cek Instagram pribadinya Om Hedi ya, vokalisnya Power Slave. Ya, Nah, di situ ada tuh karya-karya beliau, di situ banyak banget. Ternyata Om Hedi tuh udah lama ya Om ya. Dari dulu ya, dari muda ya. Dari kecil. Dari kecil malah. malah. Beda lagi. Gila tuh ada ceritanya juga. Dari muda. Dari muda. Bener ya? Enggak, sekarang tuh koyo opo wae Sekarang nek tuh, ngomong dari oh. muda gitu ya. Pra ya bukan ya? Sejarah Pramuda. Manusia Pramuka. tiga zaman ya. Iya, zaman Jepang, zaman Belanda. Aduh. Selimurkinnya pinter ya. Jujur banget kita masih grogi loh, Mas ini masih adrenalin banget sumpah. Kayak nggak nyangka tiba-tiba dari tim ngabarin kalau kita besok podcast sama teman-teman Power Slave. Wah, Gila, itu langsung ya WhatsApp grup keluarga, wah orang tua yang Iya. ngabarin. titip salam nih. Titip salam, foto-foto jangan lupa buat pamer. Yes. Ujung-ujungnya kayak gitu. Terus kok jenengan kesibukannya apa selama pandemi? Kalau saya jualan kopi. Oh, masih coffee shop tetap ya. Jualan Gitu, kopi. di mana Om? Saya ada kedai kopi di Banjarnegara. Banjarnegara. Kota kelahiran. Oh. Ya. Dan ini saya mengeksploitasi. Wah, aku ngomong Jawa ngomong Inggris kangel. Eksploitasi. Jadi mengeksplor kopi dari Banjar. Gitu. Ada kopi Kali Bening, Jawaran, ada banyak lah saya lupa itunya apa jenisnya. Jenisnya Arabica. Terusan yang sehari-hari ya saya biasa di sinetron jadi musik director. Musik ngederek musik Ya. juga. Bener. Salah satunya kemarin ya original soundtrack Anak Langit itu Om. Iya. Bener kan tuh. 100% rock and roll. 100% rock and roll. Itu kayak yang jadi titik tonggak buat wih ini Power Slave ternyata masih ada dan Yes, betul. keren gitu loh. Lagunya masih masuk ke anak-anak zaman Milenial. sekarang. Ya, Bener milenial juga. banget. Karena kan rata-rata beberapa teman-teman yang milenial sekarang pun kadang kan juga agak siapa sih Power Slave itu sebenarnya? Tapi banyak yang nggak ngerti kok. Maksudnya tahu lagunya, Iya. tahu ininya, tapi ini yang ngeband siapa sih gitu loh. Ternyata udah om-om. Gak apa-apa, tapi namanya tuh udah nasional men. Yes. Gila men. Nggak yang ada di Semarang. Iya. kan, ya? Ya. Dulu sempet itu nggak sih Om masih
nggak nyangka gitu nggak sih kalau Power Slave bisa sampai ada di titik sekarang gitu, terkenal di mana-mana, terutama di Indonesia, ya kan, di negara asal gitu. Yes. Membawa nama Semarang sendiri. Kalau saya sih jujur ya, dari awal memang sudah sangat-sangat fokus ya. Kalau memang saya memang punya cita-cita punya band yang besar ya, di skala nasional. Lepas dari orang pada saat itu orang berkata, oh vokalisnya sombong, Mas Dedi sombong, Mas Dedi terlalu apa ya istilahnya kalau orang Jawa itu ngalup ya. Iya. Ngalup. Kalau zaman sekarang saya bisa jawab bahwa enggak, itu adalah kekuatan pikiran, bahwa kalau kita mau memulai segala sesuatu tuh kita mesti tahu dulu apa yang kita lakukan, kapasitas kita di mana. Jadi ketika kita melangkah kita tuh tahu pasti seperti apa ending kita di situ, kita harus tahu pasti sejak awal kita melangkah. Istilahnya data dan perhitungannya itu harus jelas, walaupun tidak akurat di atas kertas, tapi setidaknya dalam pikiran kita itu kita sudah tahu. Kalau saya sudah terbayang sampai ke titik ini, bahkan ketika nanti saya tua, Power Slave itu akan selalu menjadi living legend, itu saya sudah tahu. Living legend. Udah diatur sedemikian rupa gitu, pandangannya Iya. udah jauh ke depan ya, visioner ya lebih tepatnya ya. Iya. Gila men, Kan kita semua harus begitu juga toh. bener banget. Iya. Kita belajar bos. Lepas dari sombong atau tidak itu pribadi masing-masing. Itu, Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita harusnya sudah punya visi dan misi akan hal itu, hal apa yang kita mesti lakukan. Sama seperti ini mungkin Om Wiwi, dia pasti punya lah perhitungan ke depan Wixo Coffee ini akan seperti apa. Dia pasti sudah ada bayangan gitu. Nah itu. Pasti ya, kayak gitu bos. Kita yang muda-muda ini belajar banyak bos. Yes. Kita harus sama. punya visi dan misi yang jelas kalau kita mau melangkah buat menuju masa depan yang bagus ya. Menuju masa depan Kita yang aja bagus. masih kepikirannya skripsian. Masih berhenti di stucknya di situ. Gagal itu biasa. Gagal itu adalah sebuah kemenangan yang tertunda saja kok. Betul. Jadi bangun dan bangun dan bangun lagi sampai kita setia di titik itu jadi. Itu. terbentuk akhirnya. Itu. Benar. Karena kebanyakan orang-orang kalau udah gagal di awal tuh kayak udah pesimis gitu loh. Iya. Ya nggak sih kan, jadinya kayak aku nggak bisa nih, kayaknya aku nggak bisa lagi nih. Ya. Dan satu hal lagi, kadang-kadang orang kalau menerima kritik itu berat. Nah, Iya sih. Itu. Jadi kalau kita dikritik, dikira kita tuh karya kita jelek, karya kita tidak bagus, karya kita tidak menjual. Padahal bukan itu gitu loh. Kalau karya seni menurut saya adalah sebuah selera. Dan kritikan itu akan muncul ketika bisa juga kritik membangun ataupun kritik menjatuhkan. Tapi kritik menjatuhkan itu juga bisa membangun, karena dari kritik itu kita akan bisa membangun diri kita sendiri gitu. Jadi jangan pernah takut untuk dikritik gitu loh. Itu. Dan Power Slave termasuk yang suka banget dikritik. Sangat. Open dengan itu ya Om ya. Dari awal kita dikritik itu. Jadi pertama kita masuk label di Jakarta ya waktu itu ya. Oh iya. Saya kasih demonya. Itu demo kaset ini nih. Iya, benar. Dilempar. Serius Om? Serius dilempar. Sebegitu penolakannya. Iya. Itu nggak salah. Kalian pernah nonton film itu apa namanya? Bohemian Rhapsody. Oh yang ya. yang pertama itu ya. iya itu begitu. Kayak gitu tuh. Power Slave juga ngalamin bos. Ngalamin, dilempar kasetnya. Ini apa itu lagu seperti itu? Iya sih. Parah. Sekarang nyesel. Sekarang nggak tahu dia. baru dia ngomongin gitar kamu kayaknya nggak enak soalnya nih. Udah drop dia. Udah nggak enak. Baru ngomong. Wah, gitu. Pride-nya tuh langsung dijatuhkan itu Iya, loh. benar, Nggak bisa benar. dijaga. Oh ya, gitu loh. Kalau dulu seorang vokalis, kalau sekarang kan enak ya. Kita misalnya satu lagu kita mau kayak ini, saya ada featuringan ya. Iya. Awalnya saya kaget dengan teknologi gitu ya, karena saya nggak harus nyanyi banyak lagu gitu misalnya. Satu lagu harus nyanyi partnya banyak gitu, enggak. Kalau dulu kan banyak ya. Satu lagu ya 7 jam itu 7 jam ya Om ya. Iya. Satu shift 7 jam ya itu vokal 7 jam sudah. Full Nggak ada vokal, full. nggak ada tawar-tawaran udah. Kalau sekarang ini saya belum nyanyi ref-nya nih. Enggak usah Mas. Loh, kenapa enggak usah? Bukannya lebih enak dapatnya kalau saya nyanyi lagi? Enggak, ini saya bisa copas. Oh. Sekarang ada sistemnya seperti itu. Nah, Iya. Di-cut lalu di-copy, dimasukin itu. Iya. Oleh karenanya maka
di sini saya bisa menjawab, kenapa ya kalau kadang orang bertanya, kenapa ya kok vokalis-vokalis zaman dulu kok kayaknya suaranya lebih kuat, lebih bagus, lebih punya warna dibandingkan dengan vokalis zaman sekarang. Saya bisa jawab dengan tidak mengurangi rasa hormat, iya. Karena apa? Karena penggemblengan zaman dahulu jauh lebih berat. 7 jam, nggak pandang kamu sakit, kamu batuk, kamu pilek, kamu serak, 7 jam nyanyi, aku udah bayar shift 7 jam nyanyi kamu. Dimanfaatkan betul-betul berarti ya, Om. Iya. Dari situ terbentuk ya Om ya kualitasnya. Terbentur kan. Benar, Iya. Gila bos, kayak gitu bos, kualitas udah nggak boleh, udah nggak bisa dipertanyakan lagi nih. Ini kan musisi-musisi zaman dulu terutama ya Om ya. Lagi dari yang masih zamannya kaset itu ya. Betul. Iya. Suaranya enak banget bos, kalau dengerin sampai sekarang gitu. Yes. Kalau sekarang orang bilang ini karakternya jadi ya, iya karena apa? Terbentuk dari awal sudah memang di force, dipaksa kita untuk kerja keras gitu. Sampai kita timbul, kalau menurut Sujiwo Tejo tuh jiwo ketok, setiap vokalis itu bertahun 90-an kan kelihatan ya. Iya, bener sih. Warnanya semua. Harus benar-benar nge-feel ya Om ya. Iya. Dan di era digital ini kita lakukan itu juga. Jadi bukan mentang-mentang kita punya teknologi yang tinggi, Oh, iya. terusan kamu take vokal gitu aja tak copy enggak. Kita tetap dengan sistem analog kita pakai. Gila bos. Zaman-zaman dulu tuh juga belum ada teknik namanya autotune juga ya Om ya. Enggak ada. Belum ada ya. Sekarang itu men. Bukannya belum ada, enggak Nggak ada. ada malahan. Ini pengalaman Falas saya. ya falas kamu. Iya. Pengalaman saya pribadi nih ya. Operator Mas Heri tuh. Iya. Nyanyi kamu. Nyanyi, wah nyanyi. Ulang, nyanyi lagi, wah nyanyi. Sejam aku nyanyi, kesel kan aku. Iya. Di part yang sama, aku bilang, Mas, gimana sih Mas, kok saya nggak dapat. Enakan yang tadi tahu, ketahuan, apa namanya, soulnya dapat. Istilah kita dulu kan soul ya, tanda kutip soulnya lebih dapat yang tadi. Oh ya udah, sini kamu. Panggil aku ke ruang operator. Nyanyi kamu di sini, kasih mic gitu, nyanyi sampai jarumnya tidak bergoyang. Stuck berarti ya Om ya. Iya. Habis sudah. Ya udah. Berarti ulang. Di situ saya berusaha bagaimana caranya saya harus menyenangkan alat. Oh, gila bos. Jadi yang saya senangkan bukan orang lagi tuh, alat yang saya senangkan. Penyetangan alat bos. Alat sampai jarumnya mentok. Iya. Makanya sekarang kalau kemarin saya rekaman Power Slave yang lagu Oppo kemarin ya. Dua lagu terakhir itu. Operatornya saya bilang, gila ya. Itunya apa istilahnya apa itu? Meternya sampai mentok semua. Sampai big 0 dB itu. Bukan karena sayanya, bukan, tapi karena sudah terbentuk. Bener. Iya. Jadi Powernya keluar dengan sendiri ya. keluar dengan sendirinya. Otomatis ya. Otomatis. Loss keluar gitu. Jadi hitam gitu, panjang gitu. Jadi kalau zaman sekarang kalau ada operator yang megang Power Slave udah enak ya, udah liatin aja. Ini ngesannya Udah. gini. Ngambilnya dikit-dikit doang bos, kayak gitu. Iya, dan ini pelajaran juga buat teman-teman yang masih Akan start ya. masih memulai start ya. mulai. Ya. Itu juga seperti itu. Jadi jangan berpikiran nanti kan alatnya bagus, nanti kan bisa diginiin, nanti kan bisa digituin. Enggak bisa. Nggak boleh ya. Tetap Nggak boleh ya? entahnya tuh Iya. sudah bagus. SDM kita ini loh yang harus bener dulu nih. Ya. Dikuatkan Ibaratnya lah ya. buah lah, buah kalau Iya. dari pohonnya udah mateng enak kan? Iya. Iya. Gitu. Tapi biasanya kita kalah sama codot Om. Kalau masalah buah matang. Codotnya keduluan gitu. Codotnya keduluan biasanya. Ya itu tadi codot itu kalau yang sekarang itu apa? Nggak bisa nerima kritik gitu. Iya. Nah, itu Ya bentuknya mau tuh kayak minta gitu. instan aja yang penting dapat Bener. gitu kan. Dulu sempat juga pengalaman ya Om Edi. Kayaknya pas pernah sakit tapi tetap harus manggung 18 lagu gitu. Pernah bos. Tahun 92-an kalau nggak salah ya. Atau- Saya lupa tahun tahunnya, tapi 19. itu saat saya cacar air itu. Iya benar. Itu gimana ceritanya Om? Dipaksakan manggung. Jadi Anwar itu sudah kasihan mungkin dilihat saya ya. Kasihan. Saya udah melepuh semua kan. Badan kondisi cacar kan tahu sendiri ya, Yes. panas kan, udah nggak bisa jalan kan, Iya. lemes ya. Malamnya saya harus main di Bose itu di Oh, Jogja. Jogja. Nah, di Jogja. 18 lagu saya harus nyanyi. Iya. Nah, lagunya Power Slave kan berat ya, tinggi-tinggi. Mengaku Itu Mas presiden. Anwar udah kontak teman, udah akhirnya dia ngomong sama aku kan, sama saya.
dot ya kalau bukan codot Mas. Oh iya. Kodot. Oh, kodot. Kodot Beda. Lain. Dot anu ya, kamu off dulu aja. Dia udah ngomong. Batal dulu, ini aku tak cari.